Kalau dengan yang kita tahu bahwa atau kita dengar begitu ya, dugaannya itu muridnya ditampar seperti itu, apakah artinya atau apa tindakan yang harusnya diberikan kepada sang kepala sekolah itu? Ya, berarti kan kepala sekolah sudah bagus, sudah mencium dan sudah menemukan fakta langsung bahwa ada anak-anak didiknya itu melakukan hal yang mestinya dia tidak lakukan, yaitu merokok di lingkungan sekolah. Yang tadi juga dijelaskan Pak Dudung itu tidak boleh dalam peraturan yang ada gitu kan. Karena itu maka ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, tidak kemudian langsung digampar gitu ya. Ini menjadi laporan kepada pihak sekolah dan juga dinas pendidikan. Kalau kita buka data sebenarnya apa yang terjadi di sekolah ini itu kan juga dialami oleh sekolah-sekolah lain. Kenapa ada tren kenaikan anak-anak usia sekolah ya, SMP dan SMA bahkan usianya itu mereka mengkonsumsi rokok dengan berbagai macam jenisnya ya, ada yang elektronik dan seterusnya. Itu trennya naik. Karena itu data ini menjadi menarik ketika dibawa ke sekolah, didiskusikan bersama, termasuk didiskusikan dengan dinas pendidikan. Karena masalah rokok ini adalah masalah yang sangat serius sekali gitu ya. Mulai dari penjualan rokok yang ternyata berada di sekitar sekolah, kemudian Kementerian Kesehatan yang melarang rokok, tetapi Kementerian Perdagangan membolehkan pabrik-pabrik rokok untuk terus memproduksi rokok dan seterusnya. Ini persoalan yang sangat serius sekali yang nggak bisa diselesaikan di level kepala sekolah. Maka ini menjadi lebih baik kalau misalnya kepala sekolah itu dibawa ke sekolah ya kan, mendiskusikan ini semua, lalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan, berkoordinasi dengan dinas perdagangan dan seterusnya, sehingga persoalan ini itu juga tidak mengkerucut pada persoalan kesalahan anak, sehingga anak dihukum, anak dijustifikasi. Padahal dalam konteks ini bagi saya anak adalah korban gitu ya. Mereka adalah usia belajar, mereka belum tahu betul tentang apa itu rokok, apa itu bahaya rokok, kenapa nggak boleh rokok. Mungkin mereka tidak punya informasi yang cukup lengkap mengenai itu. Karena itu saya juga menyayangkan keputusan Dinas Pendidikan Banten yang tergesa-gesa hanya menyepelekan masalah ini dengan cara mencopot kepala sekolah. Saya katakan mencopot kepala sekolah itu tidak juga menyelesaikan masalah. Ada masalah yang lebih serius, yaitu soal kenapa banyak siswa-siswa kita SMP SMA itu terpapar rokok, dan pemerintah sampai hari ini juga masih bingung bagaimana menyelesaikan ini semua gitu. Jadi kalau semua ditimpahkan kepada kepala sekolah ini sangat tidak arif, tidak bertanggung jawab, dan sangat pemerintah lari dari tanggung jawab juga. Baik, nah karena kebetulan ini pemerintahnya lagi nggak ada, tapi ada PGRI di sini. Kita tanya dulu ke Pak Dudung. Ini Pak Dudung, jadi kalau dari PGRI sendiri apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengantisipasi apa yang disebut tadi oleh Kang Ubaid? Ya, saya pikir kita harus mendapatkan fakta-fakta yang detail dan benar yang terjadi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah investigasi. Dalam Undang-Undang ASN, ketika ASN melakukan kesalahan, itu harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Pertama adalah teguran lisan. Kalau persoalannya adalah kecil, Mas Ubaid, ketika persoalannya adalah sedang, ada teguran tertulis. Kalau sudah ada tahapan itu, baru kita bisa melakukan tindakan hukuman atau sanksi kepada ASN tersebut. Nah, kita pun harus melakukan praduga tak bersalah kepada kepala sekolah yang sedang dinyatakan bersalah. Jadi kepala sekolah itu sudah dikatakan ini adalah bersalah gitu, tanpa ada investigasi yang paripurna utuh sehingga fakta-faktanya benar. Saya pun ingin bahwa proses guru kepala sekolah harus mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keselamatan di dalam melaksanakan tugas profesinya. Kalau ini terulang terus, ya PGRI juga kasihan pada anggota-anggota, sehingga menjadi sebuah acuan yang benar ketika ada ASN melakukan kesalahan, kepala sekolah melakukan kesalahan. Memang ini menjadi anomali di sekolah, terjadi hal yang tidak tidak diharapkan. Karena tapi PGRI sudah memberikan ini nggak sih Pak, kayak seperti
course atau apa ya, pelatihan-pelatihan kepada anggota-anggotanya untuk bagaimana mengetahui bahwa ada proses-prosesnya begitu jika terjadi yang seperti tadi anak misalnya ngerokok gitu. Bagaimana menanganinya? PGRI secara terus-menerus melakukan berbagai pelatihan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota berjenjang untuk bagaimana peningkatan kompetensi para guru. Bahkan di beberapa tempat ada sebuah pelatihan yang sangat sistematis bagaimana mewujudkan guru profesional dan berbudaya. Guru tidak hanya cukup profesional tapi harus menguatkan budaya daerah masing-masing. Negara yang hebat, negara yang maju adalah negara yang kuat dengan budayanya. Kuat. Baik, jadi kalau bisa dibilang guru seperti Kepsek ini tadi, apakah memang mungkin karena dia tidak mendapatkan pelatihan atau karena memang ya kelepasan aja gitu? Ya, saya pikir inilah yang disebut bahwa pengendalian, penyeimbangan itu penting. Jadi ketika kita berperan sebagai guru yang baik, guru yang profesional, itu adalah bagaimana tindakan-tindakan itu harus terukur 3 hal. Logiskah, etiskah, dan estetiskah. 3 hal ini menjadi dasar ketika kita berucap, bertindak, dan melakukan ketetapan-ketetapan dalam melaksanakan tugas profesi. Ini yang kami terus dengungkan kepada seluruh guru di Indonesia yang tergabung dalam PGRI. Bagaimana kita melakukan sebuah konsep yang disebut dengan trend watching. Bagaimana kita di sebuah konsep memahami envisioning, paradigma berpikir, mindset. Kalau guru-guru sudah memiliki 4 hal ini, saya yakin guru-guru akan menjadi guru-guru yang terselamatkan oleh dirinya dan menjadi guru-guru yang keren, guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia. Saya pikir itu kita juga sepakat untuk itu. Tapi mungkin saya ke Kang Ubaid ya. Ini kan harus ada keseimbangan antara hak anak juga mendapat pendidikan dan tidak diperlakukan kasar, tapi juga ada kewajiban guru juga untuk mendidik seperti itu. Kalau tadi Anda katakan bahwa kelihatannya kekerasan semakin banyak terjadi. Saya mau tanya nih, kalau dari survei Anda, nakal mana sih anak zaman sekarang sama nakalnya anak zaman dulu, zaman kita lah gitu? Kayaknya dulu saya digampar tuh sama guru, gara-gara cuman nggak bisa ngerjain PR fisika aja gitu ya. Itu tapi ya jadi ya begitu aja, cuma perselisihan begitu gitu. Dengan anak sekarang tuh bagaimana? Iya, jadi saya juga tidak sepakat itu ya dengan pertanyaannya itu ya, masa nakal mana? Jadi anak-anak ini kan memang dengan usianya ya, dengan pengetahuannya yang masih usia SMP, SMA, ini kan mereka ini adalah para pembelajar gitu ya. Jadi nakal itu kan istilah orang dewasa yang melakukan penghakiman terhadap anak-anak. Sebenarnya dunia anak itu ya dunia penuh dengan kreativitas yang bisa jadi menurut cara pandang orang dewasa ini kelewat kreatif sehingga itu kemudian dicap nakal gitu kan. Karena itu dalam pendekatan apapun ya, baik dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks hukum, itu anak itu adalah ada perlakuan khusus ya. Penegakan hukum yang restorasi justice itu harus jauh dikedepankan gitu ya. Karena anak-anak usia sekolah itu bisa jadi mereka melakukan sebuah perbuatan itu karena ikut-ikutan, karena diajak teman, dan karena mereka memang tidak tahu apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan itu. Karena itulah tugas mereka belajar di sekolah, didampingi oleh guru-guru, belajar bersama di lembaga pendidikan untuk mendewasakan itu semua gitu loh. Jadi proses-proses berpikir bersama, berdialog, adu argumentasi, menalar sebuah fakta, konteks, realita, dan juga budaya yang mengitari mereka itu menjadi sangat penting. Itu yang harus diutamakan ya. Bisa berpikir logis dan juga apa konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Baik. Jadi memang cara-cara seperti itu justru yang kemudian harus diutamakan, yang didorong, dibangun budayanya di dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, dan terima kasih juga Wakil Sekjen PB PGRI Pak Dudung Abdul Qadir sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, yang terbaik buat pendidikan Indonesia.